Kembali bersama Guru Kampung Channel, media informasi, edukasi, dan inspirasi. Ya, selamat sore pemirsa di mana saja berada. Sore ini di teras Guru Kampung, teras Sekretariat Agupera Flores Timur, sudah hadir bersama dengan saya seorang guru kampung yang di tahun 2015-2018 itu menjadi salah satu pengurus dari Asosiasi Guru Penulis Indonesia Agupena Cabang Flores Timur, termasuk juga menjadi inisiator terbentuknya Agupena Cabang Flores Timur yang waktu itu kami bentuk tanggal 1 Maret 2015 di SMA Negeri 1 Larantuka. Bincang kita sore hari ini seputar guru menulis, ya, seputar guru menulis karena beliau ini sangat berpengalaman dalam menulis, khususnya berkaitan dengan kebudayaan. Nah, kesempatan pertama ini kami berikan kepada yang bersangkutan, yang masih penasaran nanti akan dengarkan bagaimana perkenalan singkat untuk memulai bincang inspiratif ini kurang lebih 20 menit ke depan dalam bagaimana melihat dan bisa menangkap ide-ide inspiratif dari beliau dalam hubungan dengan menulis. Kami berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, selamat sore Pak Ketua Agupena Flores Timur, Pak Maksi. Perkenalkan, nama saya Mikhail Boro Bebe. Lahir besar, sekolah, tinggal di kampung, di sebuah pulau Adonara di Kecamatan Witiama. Tempat mengabdi juga di sekolah dasar. Saat sekarang pemerintah mempercayakan saya sebagai kepala sekolah di SDK Witiama sejak dilantik pada 7 Juli 2020. Itulah identitas saya dan bagaimana kiprah saya menulis, ya. Terinspirasi dari pertama itu saya membaca buku tulisan budaya, tetapi penulisnya orang asing. Kenapa orang asing hidup dan tinggal di tempat kita lalu menulis untuk diekspos ke luar, lalu orang luar bisa membaca. Lalu kenapa kita yang orang pribumi tidak menulis apa yang milik kita ini? Oh iya, itu kisaran tahun berapa itu? Sudah mulai terinspirasi untuk menulis. Itu kisaran tahun berapa? Kisaran tahun 2010. 2010 ya. Itu saya sudah membaca buku-buku tulisan orang asing yang tinggal di kebudayaan oleh waktu itu, lalu saya baca, lalu terinspirasi untuk menulis. Kalau masih diingat itu tentang apa? Gambarannya yang hasil bacaannya itu? Hasil bacaan itu adalah Rarang Tumuwujo, lalu Atakiwan. Nah, itu akan ditulis oleh antropolog dari luar negeri, ya masih. Jadi ini mereka menulis, lalu ditambah dengan inspirasi berikut adalah orang menanya saya, Pak Guru bisa tulis? Saya tulis apa? Ya buku-buku itu. Mereka ingin membaca. Saya bilang, ini saya tantang betul ini. Dengan demikian 2010 saya mulai menulis tentang 2010 ya. Saya coba menulis dengan lembar-lembaran kertas itu, belajar menulis. Setelah itu saya coba kumpulkan bahan-bahan apa yang saya tulis, ya, dari ketidaktahuan, ya. Tidak ada
latar belakang atau ilmu apa untuk menulis itu pun tidak pernah saya belajar, tapi saya coba mulai saja. Oke, baik pemirsa. Jadi saya sela sedikit. Ya. Saya menangkap ada dua hal yang menjadi inspirasi dari guru hebat ini berkaitan dengan kecintaannya terhadap dunia menulis, yang hari ini sudah menghasilkan beberapa buku, yang ada beberapa buku ini nanti diperkenalkan sebentar. Jadi yang pertama, terinspirasi sekaligus tertantang ya, saya pikir begitu, karena penulis tentang budaya Lama Holot, hal-hal yang berkaitan dengan budaya Lama Holot, tapi ditulis oleh orang asing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam keseharian juga di antara teman-temannya bertanya bahwa apakah kamu bisa menulis? Karena kami juga ingin membaca tulisan dari teman-teman kita sendiri. Nah, itu dua hal awal yang bisa kita petik menjadi inspirasi kita juga terkait dengan bagaimana guru hebat ini bisa menulis dengan inspirasi tadi, tertantang dari penulis luar negeri atau penulis asing, dan yang kedua ada dorongan dari teman-teman di sekitarnya. Di masa sekolah itu pernah juga terlibat dalam dunia kepenulisan atau semacam nimbrung begitu, tidak? Selama masa sekolah tidak ada, tapi di tingkat sekolah, masih sekolah itu ikut ya majalah-majalah dinding itu, ikut tulis-tulis, tapi untuk secara lebih detail tentang menulis itu tidak pernah. Mau duduk diskusi itu juga tidak pernah. Ya, bagaimana menulis yang baik itu juga tidak pernah. Saya belajar dari nol. Oh iya. Kalau perguruan tinggi di mana? Perguruan tinggi di Flores Timur, di Webalung, IP Malang, waktu itu D3, lalu dilanjut dengan S1 juga di Daratuka. Jadi tamat PGA juga di situ, jadi saya hanya alma maternya di situ saja. Ya, Oke, baik. Luar biasa ya, kita terus lanjut. Kalau masih diingat, pertama kali menulis itu tentang apa? Apakah menulis catatan harian, ataukah pernah menulis opini atau cerpen atau esai? Kira-kira yang masih diingat apa? Itu mungkin hanya arsip pribadi arsip atau pribadi, tidak pernah menulis esai atau apapun, belum pernah. Saya hanya mulai menulis itu ya dengan judul pertama itu Baulolon, itu Sentral Budaya Lama Holot. Di situ baru saya menulis. Dari ketidaktahuan saya menulis banyak hal. Secara teoritisnya memang tidak ada di saya, tidak pernah belajar. Jadi saya tulis dulu, baru itu manual, tulisan tangan itu masih belum ketik. Ya tulis, kalau kata baca salah saya mesti ramas lagi, bahasa baik atau benar gitu. Ya. Setelah itu saya coba kasih di orang lain yang pernah menulis atau buku bacaan-bacaan di opini mereka sama orang-orang, coba mereka baca ini perbaikan. Ya. Lalu saya beranikan diri untuk ketik, lalu saya cari penerbit. Pertama saya ke penerbit Ledlero itu masih, tapi saya ditantang, tulisan model begini di penerbit ini tidak bisa lu terima. Selama 1 tahun saya lepas itu, tidak bisa buat apa-apa ini bagaimana. Tapi saya dibantu oleh almarhum Pater Henry Guwur. Saya ketemu dia, Pater ini menolong saya untuk bagaimana menulis yang baik. Dia kasih saya catatan, lalu dia ikut membantu saya membaca saya punya buku itu, lalu saya perbaiki sesuai dengan anjuran almarhum Pater Henry Guwur, lalu dibantu untuk selesai, lalu diedit, lalu dicetak dengan judul pertama itu Baulolon, itu Sentral Adat Budaya Lama Holot. Iya, baik pemirsa. Jadi
ini guru hebat ini kelihatan agak merendah sekali ya, padahal sampai tahun 2020 ini sudah 5 buku ya, sudah 5 buku berkaitan dengan budaya yang sudah dihasilkan. Salah satunya yang pertama tadi yang disebutkan tadi adalah Bauk Lolong. Penerbitnya di apa? Karol STPR-nya Larantuka 2012. Iya ya. STPR-nya pakai lembaga tempat saya sekolah waktu itu. untuk mendapat izin penerbitan itu. Iya. Oke, buku Bauk Lolong. Ini buku yang berhubungan dengan budaya. Ya. Iya. Lalu buku berikutnya apa? Buku berikutnya juga masih budaya Lam Holot, yaitu tentang panorama budaya. Itu mulai dengan aspek kebahasaan Lam Holot, dengan dia punya metafornya itu sastra bahasa Lam Holot, kematian, dan juga tenun itu isi dari buku yang kedua itu diterbitkan juga oleh YPPS Pers 2014 juga, itu yang menerbitkan. Terus buku yang ketiga itu mengenal lebih dekat Islam Holot, mengukuhkan keindonesiaan, terbit tahun 2018 oleh penerbit Karol Maumere PCM. Itu saya singgung sedikit bagaimana Lama Holot di mata dunia, di mata Indonesia, bagian dari Indonesia, menjelaskan suku-suku yang ada di Kabupaten Flores Timur, Lebata, Alor. Itu suku-suku sekitar 815-an suku. Itu ada yang belum bisa saya jangkau karena ada daerah-daerah atau kampung-kampung yang terisolir. Kalau dicatat semua ya bisa ribuan suku yang ada di kebudayaan Lama Holot. Jadi kita begitu kaya dengan kebudayaan kita. Sementara 2 buku yang lain ini saya perkenalkan ya. Iya. Baik. 2 buku yang ini di tangan saya ini masih apa ya? Masih segal. Ya, karena belum dibuka ini. Ini bisa kita lihat gambar di luar ini seorang ibu ya, seorang mama, tentunya di Adonara dengan sarung adat, sedang titi jagung ini ya. Ini judul buku ini menjunjung tinggi martabat Inawai ya, dari perspektif budaya Lam Holot. Bagaimana seorang perempuan diberi tempat yang tinggi ya, kita menghargai, menghormati seorang figur sosok perempuan. Sementara yang kedua ini adalah menyikap perempuan Lama Holot dalam mitos dan cerita rakyat Lama Holot. Nah, kami ingin tahu sedikit dari 5 buku ini semua tentang budaya. Kenapa itu? Sangat konsisten ya. Saya justru konsisten dengan kebudayaan karena kebudayaan ada di sekitar kita. Kita tidak usah cari jauh-jauh. Tinggal kita kumpulkan apa yang milik kita ini, kita coba tuangkan dalam bentuk buku, sehingga buku itu bisa melawan lupa, kita merawat ingat. Ya, kalau tanpa buku, kepala terlalu kecil untuk menyimpan semua data yang ada di sekitar kita. Karena kita punya kekayaan yang luar biasa, terlalu banyak. Maka saat sekarang dengan kemudahan teknologi ini ya, mari kita buat dalam bentuk buku sebagai dokumen yang bisa disimpan sekian tahun. Kalau di kepala bisa dilupakan. Apalagi dengan keadaan sekarang dengan teknologi, maka bisa juga menggergaji kita punya filosofi temutu itu. Orang tua juga sudah jarang bercerita, jadi anak tidak bisa, pada imajinasinya juga mulai dari temutu atau cerita, dan itu kita mesti
saatnya kan kita tuangkan dalam bentuk sebuah buku. Dan ini ya. Mungkin ada pengalaman yang menarik dalam perjalanan mendapatkan data, bertemu dengan narasumber, lalu melakukan pewawancaraan, mungkin bisa dikisahkan untuk teman-teman sekalian. Baik teman-teman, Pak Maksi, orang-orang sumber itu adalah orang-orang di sekitar kita, bapak mama atau siapapun tetangga yang kita ketemu. Dalam benak kita berorientasi untuk menulis sesuatu, kita dengan suatu judul misalnya, maka kita mencari referensi misalnya orang-orang. Pasti orang-orang sumber itu ada di kepalanya, tinggal kita gali, kita dapatkan, kita tuangkan dalam buku-buku tulis, lalu kita bisa buat yang lebih sempurna, lebih baik untuk menjadi buku. Jadi tantangan kita adalah ketika orang-orang sumber ini tidak ada, maka hilanglah sudah apa yang ada di kebudayaan yang ada kita ini. Begitu. Jadi manfaatkan orang-orang kita yang masih ada, orang-orang tua kita yang masih menyimpan nilai-nilai kebudayaan itu di tempat kita atau di tempat mana kita cari bahan-bahan referensi itu. Juga membaca dari buku, selain wawancara saya juga membaca dari buku-buku yang berkaitan dengan isi judul yang saya siapkan. Berarti apa ya, saat wawancara dilakukan, lalu bagaimana kita menghimpun data, secara tidak langsung membuat kita juga apa ya, ada tambahan referensi kodak kiri, pengetahuan tentang budaya. Bagaimana pengalaman seputar yang begini? Ternyata orang-orang kita, orang-orang kampung, orang-orang cerdas, dasarnya orang cerdas. Akarnya itu ada, tinggal kita coba menggali hingga kita dapatkan akarnya itu, lalu kita coba bentangkan keluar. Karena akar itu kalau tercabut memang hilang. Mumpung akar ini masih ada, mari kita gali, kita rawat, kita siram hingga menjadi sebuah, kita tumbuh kembang dalam sebuah buku. Ya, begitu maksudnya. Baik, dalam lingkup sebagai apa ya, profesi guru ini. Ya. Nah, lalu saat ini memang pemerintah percayakan menjadi kepala sekolah di SDK Lama SDK Witihama. Oh, SDK Witihama. Ya. Bagaimana apa perasaan atau kesan ya menjadi guru yang ya agak menonjol sedikit dalam hubungan dunia tulis, karena memang kalau kita mau melihat atau bisa kita menghitung jumlah guru di Flores Timur yang aktif menulis buku memang masih sangat kurang, selain teman-teman yang ada di Algobenok Flores Timur. Bisa di share itu. Terima kasih. Menulis itu sama dengan membaca, itu kembar itu. Bagaimana kalau seorang guru referensinya hanya di buku itu saja, kan tidak cukup, kurang ilmu. Kita harus cari banyak. Lalu apa hubungan dengan saya sebagai guru? Memang banyak hal. Sebagai guru ya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai pendidik di sekolah, tidak boleh bertabrakan dengan kegiatan yang menjadi hobi ini. Ya. Karena ini juga pemerintah juga sudah mendorong kita untuk berliterasi di mana saja, apalagi di sekolah. Lalu cara ini juga adalah kita sedang berliterasi, jadi tapi tidak boleh memutus kita punya pekerjaan pokok. Maka saya berusaha menghindar dari pekerjaan pokok dengan sebuah hobi yang sedang saya jalankan ini. Dua buku ini terbit bersamaan, lalu hubungannya dengan perempuan semua ya. Apa yang bisa disampaikan ini? Ya. Begini Maksi, saya di tahun 2018 saya ditantang oleh, saya diwawancarai oleh seorang mahasiswa S1 kok tidak salah. Dia mencari bagaimana peran atau gender perempuan lama Holot khususnya di Almara. Lalu saya cari bahan bagaimana ini. Ya, akhirnya saya berpikir
Saya bilang perempuan itu punya peran publik, peran rumah tangga, peran sosial itu ada tapi tidak terlalu signifikan di mata laki-laki untuk Arunara. Jadi saya ditantang betul, akhirnya saya cari bahan. Bagaimana ini saya? Lalu di dunia sosial banyak gerakan-gerakan gender. Betul. Nah, karena itu saya cari gender Lama Holod itu ada ketidak secara dasar Lama Holod. Oh ada, maka saya coba tuangkan itu. Saya cari-cari buku referensi, lalu saya menulis, coba melihat itu, lalu saya merangkai 2 judul ini, menyingkap perempuan Lama Holod melalui mitos itu. Dalam mitos dan cerita rakyat sebenarnya sama, cuma saya mau mitos itu tujuan kepada Tun Wujo. Itu terinspirasi bagaimana perempuan itu rela berkorban untuk sekian banyak orang. Dia membagi diri kesejahteraannya untuk banyak orang, bukan untuk dirinya. Kalau kita nanti baca di buku mitos Tun Wujo itu. Lalu cerita lain yang dihasilkan oleh teman-teman Agupena. Oh iya. Ya, kumpulan cerita rakyat Flores Timur itu saya pakai sebagai referensi yang saya tarik keluar hanya khusus yang bicara tentang perempuan, cerita-cerita yang menonjolkan tentang apa yang dibuat oleh perempuan dalam cerita-cerita itu. Saya menarik keluar nilai atau pesan moral yang bisa digunakan untuk menjunjung tinggi martabat perempuan Lama Holod begitu. Sedangkan buku yang satunya itu Maksi ini martabat ini lebih fokus pada gender. Itu dalam istilah Lama Holod khususnya di Arunara itu pada upacara satu ritus itu, ritus di Korke untuk orang darat, untuk Korke kalau di Arunara dengan Langobeno atau gerakan itu selalu istilahnya apa, PL itu ditempatkan batu itu sebagai nobo itu artinya tempat duduk. Salah satu tiga itu atau yang lain, salah satu itu adalah nobo ina puken. Nobo ina puken itulah berarti gender itu sudah ada sejak dulu ya, sebagai dasar bahwa Inawaya juga punya kedudukan yang sama, punya martabat yang sama dengan laki-laki. Hanya konstruksi budaya Lama Holod lah yang selalu merendahkan perempuan. Mungkin dasar ini yang menjadi referensi untuk kita coba gender untuk Lama Holod. Apa kepuasan secara pribadi menulis tentang budaya sampai 5 buku ini berhubungan dengan budaya semua? Perasaan saya memang satu kebanggaan tersendiri bahwa kita bisa menulis apa yang ada di sekitar ini. Kita coba hanya mau mengulang dalam bentuk buku dengan susunan kalimat yang menurut bahasa saya lebih baik begitu. Jadi terasa puas, senang bahwa kita bisa menulis buku untuk sekian generasi itu. Nanti besok-besok mereka ambil referensi, padahal dulu ada buku ini, mari kita membuka dan membaca. Enggak, fungsi buku adalah merawat, ingat begitu. Oke, sebagai guru ya memang saat ini dipercayakan sebagai kepala sekolah. Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman guru yang lain? Karena menurut saya semakin banyak kita bergerak untuk menulis, ya kalau misalnya pemikir boros sudah di budaya, teman-teman lain bisa di tentang karya sastra lain, atau mungkin opini, artikel, atau juga tulisan-tulisan tentang wisata dan lain sebagainya. Apa yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain? Ya. Kepada teman-teman guru mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Pertama, terima kasih kepada Agupena juga sudah mulai menulis banyak di antara pengurus dan anggota Agupena. Dengan latihan-latihan sudah banyak menulis. Ini juga apresiasi untuk pengurus, Pak Ketua sebagai Ketua Agupena, Pak Maksi sebagai Ketua,
mendorong terus untuk teman-teman guru, dan saya juga menitipkan kepada teman-teman guru, istimewa guru-guru muda. Mereka juga harus sudah mulai menulis apa saja, tidak harus budaya seperti yang disampaikan Pak Maksi, menulis apa saja, pariwisata kah, atau hal lain tentang pendidikan kah, sastra kah, puisi kah. Itu adalah kepuasan sendiri yang kita saling berbagi. Kita saling berbagi untuk saling memperkaya setiap teman-teman atau orang lain. Begitu Pak. Kalau mungkin ada tips secara pribadi, karena menulis sulit. Ya, semua kita yang sudah menulis ini pun tetap masih mengalami kesulitan-kesulitan. Mungkin ada trik atau tips yang bisa disampaikan kepada teman-teman ya. Bisa jadi dia punya keberanian untuk memulai tapi masih ada kendala ya. Mungkin ada tips-tips ringan yang bisa mereka peroleh. Ya, terima kasih. Tipsnya pertama kemauan, lalu harus mulai. Kalau mau tapi tidak mulai, kapan? Harus ada niat tapi harus bergerak, mulai. Kita mulai coret-coret tangan, mulai bergerak di atas kertas, ya kita akan berproses terus. Kalau kita hanya ingin saya mau tulis tapi itu berarti mesti ada niat lalu mulai. Misalnya saya dikasih buku, ya saya mesti berdiri ambil, mulai bergerak, ya toh. Begitu. Jadi konkret dari bergerak adalah sebenarnya karya. Iya. Oke, sesi di penghujung diskusi kita ini yang luar biasa ini, saya berikan kesempatan untuk ya kalau bisa dikatakan iklan, boleh iklan sedikit terkait dengan buku ini, stoknya tersedia berapa, ya. Siapa saja yang sudah ambil mungkin, lalu kalau teman-teman yang misalnya membutuhkan informasi bisa disampaikan kepada mereka berkaitan dengan harga, cara mendapatkan, lalu itu seperti apa lebih teknisnya bisa disampaikan. Terima kasih Pak Maksi. Pak Maksi sebagai pengurus Agupena Flores Timur, barangkali ini juga menjadi strategi untuk mempromosikan kepada siapa saja. Siap. Untuk boleh mereka bisa ya mendapatkan buku ini, bisa melalui Agupena atau melalui saya. Harga buku yang ini 30.000. Ini 30.000 ya? Ya, murah. Ini kalau 30.000 itu biasanya harga murah ini. Murah sekali. Paling kurang 50.000 ini sebenarnya. Tapi saya kasih 30.000. Yang ini 30.000. Ya. Saya lihat kemarin di Facebook ada Grace di Kupang juga mau beli itu. Ini ada Grace 30.000 ini. Ya, dia sudah pesan. Sudah pesan ya? Iya, di Kupang. Iya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dapatkan. Sudah dikirim ke Kupang. Sudah dikirim juga? Iya, biasa pasti dia dapat. Mantap. Ada Grace. Mudah-mudahan ada Grace juga nanti akan ikuti video kita ini ya. Ya. Sementara yang ini? Yang itu Pak Maksi 50.000. Oh, ini Ya. 50.000. Kalau yang ini 50.000 ini. Ya. Nah, dia lebih tebal sedikit. Ya. Nah, kalau harga 50.000 juga itu sudah harga pas sekali itu ya. Mendapatkannya bisa di Agupena. Iya, bisa melalui nanti adik Grace juga, dia sudah bisa bantu di Kupang. Iya. Ya, atau saya sendiri atau nanti di teman-teman yang lain yang bisa promosi, silakan nanti di Maumere juga ada, bisa di Pak Hengki atau adik-adik saya di sana, mereka bisa promosi. Dan harga terjangkau 50-30 memang terbatas hanya 300 eksemplar saja. 300 eksemplar ya. Yang ini 100 jumlahnya eksemplar, sedangkan yang itu 200. Ya, jadi terima kasih juga ya untuk penerbit Karol Maumere yang sudah menjembatani pikiran tulisan-tulisan kita dan bisa dibuatkan dalam buku ini. Buku ini akan beredar di tangan kita semua. Saya sore ini sudah mendapatkan 4. Jadi ini nanti kewajiban Agupena untuk mendapatkan, membelinya sesuai dengan harga yang tadi disampaikan. Dan untuk teman-teman yang lain, salah satu cara kita untuk mendukung dan merawat melestarikan budaya kita bisa juga dengan membeli buku-buku yang dihasilkan ini, salah satunya karya dari Pak Mikel Borobebe, Guru Kampung ya, yang saat ini berdomisili di Wikihama. Apakah ada
imajinasi berikutnya yang sudah terlintas untuk menghasilkan buku yang juga berkaitan dengan budaya? Masih budaya, memang Iya. hampir rampung. Hampir rampung. Ya, tinggal beberapa yang saya pergi wawancara di bagian teman-teman di apa? Pak Sil punya apa? Masih sulit ya? Iya. Oh. Oke. Itu saya sedang menyiapkan satu materi judul greget, menggali makna atau kebijaksanaan rakyat. Di Lewotala nanti. Iya, tentang pertanian. Tentang pertanian. Ya, itu. Baik, mudah-mudahan rencananya itu bisa terrealisir dengan upaya-upaya ke depan supaya bisa menghasilkan tulisan yang diimpikan tadi. Saya mewakili teman-teman di Agupena Flores Timur menyampaikan apresiasi dan ke depan tentu kita berkolaborasi untuk karya-karya buku tentunya sehingga ini menjadi cerita-cerita yang tidak akan habis diceritakan oleh lapisan generasi pada waktu yang akan datang. Teman-teman sekalian, demikian secuil kisah inspiratif percakapan kami dengan guru kampung Pak Mikael Borobebe, mantan guru saya juga ya, mantan guru di SMP 2 Adonara Timur waktu itu, guru agama Katolik ya. Sekian gurunya. Iya, sekian banyak guru-guru saya juga sudah jadi kepala sekolah, ada Pak Yos, sekian Pak Tobias, nah, itu juga sudah jadi guru semua. Dan memang menjadi guru ini luar biasa ya, apalagi kita bisa berkarya. Demikian teman-teman sekalian, semoga terinspirasi bincang kami. Sebelum menutup ini, kami berikan kesempatan kepada Pak Mikael untuk mungkin 1-2 kata motivasi yang bisa disampaikan dalam kaitan dengan profesi guru dan hubungan dengan aktivitas menulis. Kami berikan kesempatan. Ya, ini terakhir Pak Maksi, terima kasih. Teman-teman guru, mari kita membaca, menulis, lalu menjadikan sebuah buku untuk alat bantu bagi generasi ke depan. Teruslah membaca dan menulis. Terima kasih. Demikian teman-teman sekalian, bincang kita sore ini bersama dengan Pak Mikael Boro. Beliau dari 2010 hingga saat ini di 2020 menghasilkan 5 buku yang semuanya bertemakan budaya. Tentu ini menjadi inspirasi yang luar biasa untuk khusus sesama rekan guru dan juga siapa saja masyarakat Flores Timur. Kenapa? Karena berkaitan dengan budaya itu Flores Timur punya kekayaan yang luar biasa. Saya menangkap satu pernyataan tadi yang bagi saya luar biasa, bahwa dengan menulis kita merawat ingat orang-orang yang menjadi sumber, narasumber kita saat ini, tetua-tetua adat juga sudah mulai berkurang, ingatan mereka juga mulai semakin berkurang sehingga memori mereka. Nah, buku bisa menjadi jembatan untuk merekam semua koda kiri, semua sumber-sumber berkaitan dengan kebudayaan kita yang luar biasa ini. Demikian dari teras guru kampung, dari teras Agupena Flores Timur menyampaikan terima kasih untuk partisipasi dan dukungan, dan tentu kita ketemu lagi di tempat yang lain bersama dengan orang-orang kreatif lainnya. Salam literasi mantap. Oke.